Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video saya kali ini. Kemudian sebelum masuk ke video ini lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, kenalkan nama saya Ridho Budi Prasetyo dengan NIM 231061121091. Di sini saya mengambil mata kuliah hidrologi hutan dengan tema yaitu peran hutan dalam pengendalian daur air dan longsor tanah. Jadi dalam pembahasan kali ini yaitu apa sih itu daur air, apa saja peran hutan dalam daur air, apa sih itu tanah longsor, dan apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor serta upaya pencegahannya. Hutan yaitu sebuah ekosistem, bukan sekedar kumpulan pohon. Sebagai ekosistem, hutan adalah suatu kesatuan yang utuh antara komponen biotik seperti pohon, tumbuhan, hewan, ataupun mikroba, dan yang abiotik yang tidak hidup, contohnya seperti tanah, air, dan iklim, yang saling berinteraksi. Karakteristiknya didominasi oleh pepohonan dengan kanopi ataupun tajuk yang menutupi area yang luas, menciptakan habitat bagi keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, di sini ada pengertian hidrologi juga. Jadi kayak pengertian hidrologi itu adalah ilmu yang khusus mempelajari interaksi antara komponen hutan termasuk pohon, tanah, dan sersah dengan siklus air. Presentasi ini akan fokus pada dua peran kritis yang saling berkaitan. Yang pertama sebagai pengatur daur air atau siklus hidrologi, yang kedua itu adalah penahan tanah untuk mencegah bencana longsor. Langsung saja lanjut. Daur air, siklus hidrologi dijelaskan sebagai proses pergerakan air yang terus-menerus di bumi. Prosesnya dimulai dengan evaporasi atau penguapan air dari permukaan tanah ataupun air. Dan selanjutnya ada transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan. Dan bersama-sama disebut juga evapotranspirasi. Jadi uap air ini naik mendingin dan mengalami kondensasi membentuk awan. Ketika butir air di awan ini terlalu berat, terjadilah presipitasi atau hujan ataupun salju. Air hujan yang jatuh kemudian akan meresap, yaitu disebut dengan infiltrasi ke dalam tanah ataupun mengalir di atas permukaan, yang disebut dengan runoff. Air yang meresap dapat tersimpan sebagai air tanah atau mengalir perlahan ke sungai. Dalam perjalanannya, air mengikis dan membawa partikel tanah dalam proses yang disebut erosi. Partikel tanah ini akhirnya diendapkan di tempat yang lebih rendah seperti sungai maupun waduk. Itu disebut proses sedimentasi. Lanjut, peran hutan dalam daur air. Ada intersepsi oleh tajuk pohon, yaitu daun dan cabang di mana pohon bertindak sebagai payung raksasa. Mereka menahan sebagian air hujan sehingga tidak berlangsung eh, air hujan itu turun ke tanah. Jadi air yang tertahan ini kemudian akan menguap kembali ke atmosfer. Ini mengurangi energi tumbuhan air atau istilahnya itu merusak tanah di dan dapat memacu erosi. Selanjutnya ada infiltrasi oleh akar pohon. Jadi sistem akar pohon ini terutama akar tunggang yang dalam. Jadi ini membuat pori-pori atau jalur di dalam tanah saat hujan air lebih mudah masuk ataupun meresap ke dalam tanah melalui jalur yang dibuat akar ini. Ini meningkatkan cadangan air tanah dan mengurangi aliran permukaan yang bisa menyebabkan banjir. Selanjutnya ada transpirasi dan penyimpanan air tanah. Yaitu akar penyerapan air dari tanah dan mengangkutnya ke daun untuk kemudian dilepaskan sebagai uap air ke udara atau transpirasi. Proses ini menambah kelembapan udara dan mengaruhi pembentukan hujan. Selain itu juga tanah berhutan berpori tinggi seperti spons yang mampu menyimpan air dan jumlah besar. Selanjutnya ada perlambatan air
aliran air oleh vegetasi maupun sarsah. Jadi di sini ada lapisan sarsah itu adalah daun dan ranting kering dan tumbuhan bawah di lantai hutan berfungsi sebagai karpet alami. Mereka memperlambat jalur air yang mengalir di permukaan, memberikan lebih banyak waktu untuk infiltrasi dan sekaligus melindungi tanah dari erosi. Yang keempat ada peran hutan dalam daur air juga termasuk. Selanjutnya peran hutan dalam daur air juga termasuk peningkatan kualitas air dan pengatur iklim mikro dan makro. Selanjutnya ada pengertian longsor tanah. Jadi longsor tanah itu adalah sebagian pergerakan massa tanah, batuan, ataupun puing yang menuruni lereng karena gaya gravitasi yang melebihi kekuatan yang menahan massa tersebut. Jadi penyebabnya kompleks dan biasanya merupakan kombinasi dari seperti faktor pemicu atau faktor kondisional. Jadi di sini faktor pemicu itu ialah peristiwa yang langsung memicu gerakan seperti curah hujan yang tinggi yang membuat tanah itu menjadi jenuh ya dan berat ataupun getaran dari gempa bumi tersebut ataupun aktivitas manusia seperti ledakan ataupun pertambangan juga. Nah, selanjutnya ada faktor kondisional yaitu kondisi yang membuat lereng sudah dalam keadaan lemah atau rentan seperti kemiringan yang sangat curam, jenis tanah ataupun batuan yang mudah longsor itu seperti tanah lempung ya. Yang paling krusial itu adalah penggunaan hutan, penggundulan hutan atau deforestasi yang menghilangkan penahan alami lereng. Nah, itu. Selanjutnya ada peran hutan dalam pengendalian longsor. Hutan mencegah longsor melalui beberapa cara mekanis dan hidrologis. Yang pertama, pengikat tanah oleh akar, yaitu jaringan akar pohon, baik dalam dangkal maupun dalam. Eh, Bisa yang dangkal, bisa yang dalam ya, maksudnya. Terus ada menjalin dan mengikat partikel tanah, kemudian mirip seperti tulang otot yang menahan tubuh. Ini menambah kohesi atau kekuatan ikatan yang membuat lereng lebih stabil. Kemudian ada penyerapan air hujan, di mana tajuk dan serasah menahan hujan, sementara akar dan pori-pori tanah menyerap air seperti spons yang setelah dijelaskan tadi ya. Terus ada mencegah tanah menjadi jenuh air secara cepat. Tanah yang jenuh air menjadi berat dan licin sehingga mudah tergelincir. Dan kemudian selanjutnya ada perlambatan aliran permukaan, di mana sersah dan vegetasi menahan dan memperlambat air mengalir di permukaan, mengurangi erosi yang dapat menggerus kaki lereng ataupun ketidakstabilan, yang memicu ketidakstabilan ya. Selanjutnya ada faktor penyebab longsor. Jadi curah hujan tinggi ada di mana hujan yang lama dan intens adalah pemicu utama. Ya, seperti saya bahas tadi, ada juga air mengisi rongga tanah, meningkatkan tekanan air pori, dan mengurangi gesekan antar partikel tanah. Selanjutnya ada lereng curam dan jenis tanah. Jadi, lereng yang curam memiliki komponen gravitasi yang lebih besar. Jenis tanah seperti lempung yang mudah mengembung atau mengembang ketika basah dan menyusut ketika kering. Yang selanjutnya ada penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan ini adalah faktor buatan manusia yang paling perusak, yang paling merusak seperti pembukaan lahan yang tidak berlebihan dan tidak tidak terkontrol ataupun yang pertambangan ya. Seperti penghilangan pohon berarti menghilangkan sistem penahan atau akar untuk menyerap air. Selanjutnya ada pembangunan tidak terencana. Nah, seperti pemotongan lereng untuk jalan ya ataupun perumahan tanpa disertai konstruksi penahan yang memadai ataupun juga tadi yang pertambangan ya masuk juga. Selanjutnya ada upaya pencegahan longsor nih. Jadi upaya untuk pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi antara metode vegetatif maupun metode sipil teknis. Yang selanjutnya ada reboisasi, di mana menahan kembali pohon di lahan gundul atau yang disebut juga dengan ya tadi reboisasi ya, penanaman kembali.
untuk solusi jangka panjang yang paling alami dan efektif untuk memulihkan fungsi perlindungan. Selanjutnya dataran sering atau sengkedan, yaitu membuat teras-teras pada lereng curam untuk memperpendek panjang lereng yang kemudian mengurangi kecepatan aliran air dan menciptakan lahan datar untuk ditanami. Yang kemudian ada sistem drainase, yaitu membuat aliran air untuk mengalirkan air keluar dari lereng, ya sehingga tidak tertahan dan membuat tanah itu menjadi jenuh. Dan kemudian ada selanjutnya pemetaan dan pengawasan. Jadi semua itu harus memang diawasi ya dan eh, daerah-daerah rawan longsor dan pemantauan pergerakan tanah untuk peringatan dari sekarang juga. Ada kesimpulan yang dapat bisa diambil yaitu bahwa hutan adalah infrastruktur alami yang sangat canggih dan efisien dalam mengatur tata air dan menjaga kestabilan tanah. Fungsi-fungsi ini diberikan secara gratis oleh alam. Oleh karena itu, melestarikan hutan adalah investasi yang sangat murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggung bencana seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor, dan lain-lain sebagainya. Pelestarian hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, mulai dari individu, komunitas, hingga pelaku usaha. Hutan yang sehat adalah fondasi bagi lingkungan yang aman dan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan mendatang. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.